Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi pada topik 3 demonstrasi kontekstual mengenai degradasi nilai, karakter, dan lingkungan, konservasi nilai dan karakter, konservasi seni dan budaya, konservasi sumber daya alam, serta karakter agen konservasi. Sebelumnya kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dwi Yuliana, Elok Nuriha, Esti Cahyani, Indah Susilawati. Materi yang pertama yaitu penurunan kualitas nilai, karakter, dan lingkungan. Konsep ini membahas tentang penurunan kualitas nilai, karakter, dan lingkungan akibat berbagai faktor seperti globalisasi, modernisasi, dan perubahan sosial. Upaya konservasi nilai dan karakter dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai religius, toleran, peduli, dan lainnya. Konservasi nilai dan karakter. Konsep ini membahas tentang upaya konservasi nilai dan karakter dalam pendidikan. Pendidikan karakter berbasis konservasi merupakan upaya pendidikan untuk menyamakan dan mengembangkan nilai-nilai religius, jujur, peduli, toleran, demokratis, santun, cerdas, dan tangguh ke dalam diri mahasiswa dengan maksud agar mereka mampu menjadi agen masyarakat yang sehat, unggul, dan kompetitif. Kesimpulan dari konsep 1. Degradasi nilai, karakter, dan lingkungan. 2. Konservasi nilai dan karakter. 3. Konservasi seni dan budaya. 4. Konservasi sumber daya alam. 5. Agen konservasi. Degradasi nilai, karakter, dan lingkungan. Degradasi nilai, karakter, dan lingkungan secara lebih lanjut dapat kita maknai sebagai sebuah fenomena kemerosotan, kemunduran, dan penurunan nilai termasuk pada moral individu atau kelompok masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya tindakan menyimpang seperti sikap anarkis, pencurian, sikap intoleran, acuh pada peraturan, hingga pengrusakan pada alam lingkungan. Kemunduran yang dialami tersebut tidak hanya menyentuh pada aspek lingkungan sosial, dalam hal ini adalah manusia beserta perilakunya, namun juga termasuk pada lingkungan alam dan tempat tinggal. Konservasi nilai dan karakter. Konservasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk melestarikan dan melindungi segala sesuatu yang sifatnya berharga. Dalam hal ini adalah konservasi pada nilai serta karakter. Dengan nilai, maka nilai ialah sesuatu yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan individu dalam berperilaku dan bertindak di lingkungan masyarakat. Merupakan cerminan perilaku dan pemikiran sebagai sebuah internalisasi dari nilai yang telah dianut. Karakter yang baik harus memiliki 3 aspek, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Konservasi seni dan budaya. Seni merupakan sarana yang membantu manusia untuk memaknai kenyataan kehidupan yang dialami. Tidak hanya itu, ternyata seni juga dapat memberikan pengalaman estetis dan metafisik kepada pencipta seni maupun penikmat seni terhadap masyarakat secara keseluruhan. Wibowo 2017. Sedangkan kebudayaan merupakan sebuah cipta karsa dan karya manusia. Konservasi dalam hal kebudayaan berarti sebuah upaya untuk melestarikan budaya yang dipandang sebagai warisan yang harus dijaga dan dilindungi agar tetap ada dan dinamis mengikuti perkembangan zaman. Konservasi sumber daya alam. Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah: secara sederhana, kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dasarnya mencakup 3 unsur kegiatan yang saling terkait, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari. Agen konservasi. Agen konservasi adalah seorang penggerak yang dapat berfungsi sebagai promotor dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan konservasi, yang dalam hal ini termasuk setiap civitas akademika di lingkungan Universitas Negeri Semarang hingga masyarakat luas. Dapat menerapkan nilai konservasi dapat dilakukan beberapa hal dalam mengembangkan kadar konservasi tersebut, antara lain sebagai berikut. 1. Mahasiswa menanam. 2. Pelatihan kadar konservasi. 3. Mahasiswa KKN menanam. 4. Membudayakan kebersamaan dalam konservasi. 5. Kuliah pendidikan konservasi. Peran konsep. Agen konservasi adalah seorang yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang konservasi. Agen konservasi dalam praktiknya harus memiliki beberapa peran, di antaranya: yang pertama sebagai inisiator, yang berperan sebagai aktor, memiliki pemikiran dan peran dalam membangun kesadaran masyarakat. Yang kedua, motivator, yang memiliki kemampuan membangkitkan semangat atau motivasi dan dorongan pada masyarakat. Yang ketiga, fasilitator, yang berperan sebagai fasilitator dalam pergerakan perilaku konservasi. Yang keempat, dinamisator, yang bergerak sebagai garda terdepan dalam pemecahan masalah terkait konservasi.
Tantangan yang mungkin muncul ketika menjadi agen konservasi yang pertama, kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya konservasi. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan dan kesadaran mengenai isu lingkungan, budaya, dan moral. Kemudian yang kedua adalah kurangnya wawasan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan konservasi yang bertentangan dengan kepentingan individu atau kelompok. Strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul ketika menjadi agen konservasi. Sebagai agen konservasi, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi. Hal yang dapat dilakukan sebagai agen konservasi adalah dengan melakukan penyuluhan, advokasi, dan pendampingan pada masyarakat. Setelah kesadaran mengenai potensi dan konservasi yang dimiliki, maka dapat dilakukan pembiasaan secara terus-menerus dan berulang pada perilaku konservasi dan pelestarian sumber daya yang dimiliki. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang sudah kami sampaikan. Sekian, kami ucapkan terima kasih.